saya menyampaikan bahwa jadi petani itu jangan punya mindset miskin. Anda seorang mahasiswa tentunya punya. Tapi udah dicap miskin sayang ya. Justru ya, itu yang kita harus rubah ya. Itu rubah itu. Padahal jadi petani ini bisa kaya. Kita kan terkenal Jawa Timur kan penyangga pangan. Itu gimana sih kok bisa hebat itu Jawa Timur mampu? Ya. Cukup Jawa Timur. Begini, Jawa Timur ini Mas Suko merupakan lumbung pangan nasional. Jawa Timur yang defisit hanya 2 komoditi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jatim Channel. Ketemu dengan saya Suko Widodo yang menjaga Jatim Channel ini untuk melihat masa depan Jawa Timur yang semakin lebih baik. Dan kali ini saya bertemu dengan orang yang sebenarnya saya iri juga. Jadi, tapi jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya cita-cita saya ini jadi petani. Tapi saya malah masuk menjadi jurnalis. Dan inilah Mas Hadi Sulistyo. Apa kabar Mas Hadi? Baik, terima kasih Mas Suko. Ya, sehat selalu. Ini sokip saya yang perjalanan karirnya luar biasa, tenang, meyakinkan, dan terakhir saat ini menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi kalau rakyat tidak dapat makan yang tahan lama, Mas Hadi yang dimarahi banyak orang, termasuk pupuk ya. Betul. Walaupun nanti kita cerita bahwa lika-liku dunia pertanian itu menarik karena semua orang yakin pertanian bagus. Tapi anggarannya gimana Pak Dewan? Karena sebetulnya kita sedang kekurangan juga para petani-petani muda untuk pertanian. Jadi saya nggak tahu Pak Hadi kok cita-citanya dulu masuk pertanian, ceritanya gimana Mas? Apa karena dipaksa orang tua atau karena gimana ceritanya? Karena saya tuh sejak kecil oleh orang tua tuh dilihat setiap saya menanam tanaman tuh selalu tumbuh gitu. Jadi kayak tangan ini punya tangan dingin ya? Judo itu ya? Judo ke pertanian gitu, makanya masuk ke pertanian gitu ya. Tapi di tanah sawah apa Tegal? Enggak, di pekarangan rumah. Saya tiap nanam tuh kok mesti tumbuh bagus. Beda kalau saya nanam pasti mati ya. Jadi, tapi itu yang kemudian apakah itu yang mendorong menjadi senang pertanian? Iya betul. Saya suka mulai kecil, jadi suka nanam di rumah, tegalan dan sebagainya. Siap saya nanam pasti kok dilala kok mesti tumbuh gitu loh. Apakah naluri bertani itu ketika masih anak-anak, remaja, dan sekarang juga masih biasa nanam juga? Ya masih. Bahkan saya di rumah ada hidroponik di atas itu saya selalu sempat untuk tiap hari. Oke, jadi Pak Hadi Sulistyo ini awal karirnya dulu menjadi di Bapeda ya? Jadi PNS, menjadi Badan Perencana Pembangunan, kemudian setelah itu mimpin di Biro Perekonomian, kemudian Bapmas ya? Badan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat, terus kemudian Biro Administrasi Pembangunan, dan sekarang terakhir menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah kita cerita karena ini penting, siapa yang tidak butuh pertanian ketika sekarang kita bingung tempe, delay hilang, macam-macam, itu kan ada problem-problem. Tapi beliau tidak bisa sendirian menghadapi ini karena ini ke problem kita semua. Oke, jadi sebagai pejabat di Jawa Timur, kira-kira kan lahan ini kan lama-lama berkurang. Nah, kemudian tidak akan terjadi krisis pangan sementara penduduk bertambah misalnya. Kebijakan apa yang menghadapi seperti itu? Baik, yang pertama kita ini di Jawa Timur tentunya tidak mungkin ekstensifikasi ya. Kita melakukan dengan intensifikasi. Ya, dengan lahan yang ada, bagaimana indeks pertanaman ini meningkat. Contohnya kalau petani hanya panen 2 kali, sekarang kita upayakan 2 kali. Bahkan sekarang Bapak Mentan selalu mendengungkan bahwa IP 4 sekarang. Mungkin padi palawija. Ya, ada padi palawija gitu. Sekarang selama ini kan yang saya kenal kan 2 padi, 1 palawija. Sekarang diharapkan bisa 4 sekarang. Ya, mungkin ada tumpang sarinya nanti. Dan yang kedua masalah LP2B Mas, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah ini
di provinsi kan sudah dibentuk RT/RW-nya, kemudian di kabupaten-kabupaten ini supaya segera membentuk perda LP2HP ini, karena perda LP2HP ini sangat penting untuk supaya segera kepala daerah ini menerbitkan LP2HP agar persawahan yang produktif berkurang menjadi non produktif. Jadi sudah ada peta-petanya di situ. Ini baru 15 kabupaten yang sudah menerbitkan perda dari 38 kabupaten kota. Perda itu mengatur mana yang boleh untuk perumahan, mana yang kadang kan banyak sungai yang sekarang itu dibikin perumahan aja dan itu ditata ulang. Ditata ulang supaya tidak melanggar yang sudah diperdakan di kabupaten. Itu kan untuk mencegah supaya lahan yang produktif berkurang. Lahan yang produktif dijadikan lahan yang tidak produktif, akhirnya menjadi lahan tidak non produktif kan, akibat itu. Pembangunan itu akibat itu biar bertahan seperti itu. Betul. Nah sekarang kalau misalnya gini, 3 kali padi terus kemudian harus 1 palawija itu, secara teknologi memungkinkan bagi khususnya persawahan yang di sekitar aliran das, das Berantas, das Solo, terus das satunya das yang ini daerah timur ini. Daerah timur ya. Nah, kalau kemudian begini, kita udah ngatur semacam itu. Ini kan kita kan terkenal Jawa Timur kan penyangga pangan. Itu gimana sih kok bisa hebat itu Jawa Timur mampu cukup Jawa Timur? Begini, Jawa Timur ini Mas Suko merupakan lumbung pangan nasional. Jawa Timur yang defisit hanya 2 komoditi. Jadi kita hampir semuanya ada. Hampir semuanya surplus kita, hanya komoditi. Kedelai dan bawang putih. Kalau kedelai kan nasional kan? Ya, sama bawang putih juga nasional. Karena 2 komoditas tersebut adalah masuk di subtropis. Dan ini kendalanya banyak. Kalau diupayakan di Indonesia, itu yang pertama biaya produksinya tinggi bagi petani. Yang kedua, OPT-nya, organisme pengganggu tumbuhan, lebih banyak daripada padi. Nah ini yang masyarakat tahu. Kedelai aja tidak bisa, padahal kalau ditanam lain mungkin lebih produktif karena biayanya tadi sehingga mungkin impor menjadi pilihan yang bijak, asal kita ini naikkan yang produktivitasnya. Dan itu pun kami sebagai pembina tidak berhenti di situ, tetap memperjuangkan, mengusahakan supaya petani menanam kedelai lokal, apapun kedelai lokal kan lebih lebih Nah problem yang sering Mas Adin, boleh ya tanya ini Bu, soal pupuk ini, mohon maaf ini kan saya harus saya dapat WA macam apa pupuk nyari susah gitu loh. Sebetulnya gimana sih larah-larahnya soal pupuk itu? Gimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan? Nah, gini, soal pupuk ini memang bertahun-tahun selalu jadi problem ya. Masalahnya kuota yang diberikan oleh Kementan selalu tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Itu urusannya Kementan ya? Kementan. Jadi soal pupuk ini murni full Kementan. Nasional ya? Nasional. Jadi misalkan untuk tahun ini kita mengajukan ERDKK ke pusat itu dari kelompok tani, terus kemudian dari kepala dinas kabupaten langsung ke Kementan. Kita nggak dapat tembusan, tapi kita minta tembusannya. Kopiannya ya. Usulan tahun ini 4,5 juta ton. Baru diberikan kuota 2,2 juta ton. Separuh berarti? Nggak sampai separuhnya. Nggak sampai separuh ya? 48% itu. Dan itu pun sudah kami distribusikan kepada kabupaten-kabupaten. Jadi kewenangan kami, Dinas Pertanian Provinsi ini hanya kewenangannya mendistribusikan kuota yang dialokasikan ke Jawa Timur oleh Kementan. Dan itu mendistribusikan tidak hanya sekedar membagi, tapi bagaimana menghitung penyerapan tahun lalu dan kemudian antusiasme dari kabupaten kota. Kuota 2,2 juta ton itu saya kira cukup nanti sampai bulan Juni ya, pertengahan semester ya kayak. Semester ya. Nah, itu pun kalau nanti sudah menipis kita mengajukan lagi ke pusat ya. Dan ini Mas Suko,
memang minggu-minggu ini ada kelangkaan pupuk, itu bukan langka, Pak. Bukan langka. Bukan. Tapi mungkin ada sesuatu di tingkat bawah karena pupuk ini dari PI langsung ke distributor. Ya. Distributor langsung ke kios pengecer. Jadi kalau kita dengan realita dengan 2, juta udah cukup ini, sebetulnya. Cukup, Pak. Sampai bulan Juni cukup. Ini yang nimbun ini hati-hati loh, nanti Anda nanti sama malaikat ditanya nimbun. Kalau kita petani asalkan memakai pupuknya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan mutu itu cukup, Pak. Kalau kita petani asalkan memakai pupuknya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan mutu itu cukup, Pak. Oh, cukup ya, Iya. Soal kecukupan, ini mohon maaf ini tidak ketarik. Kita agak sebagai seorang ilmuwan juga ya, Mas Hadi ini kok Mas Hadi waktu zaman Mas Hadi kan masih pertanian itu menjadi idola luar biasa. Tiba-tiba kemudian dalam 1 dekade ini kan kita melihat minat anak muda ke pertanian itu kan padahal waduh kalau lihat pertanian di negara maju itu hebat, sementara kita punya lahan yang bagus. Tapi kenapa minat anak muda ini mungkin ada riset atau apa? Saya sering turun ke universitas-universitas yang ada fakultas pertaniannya. Saya di situ diminta dosen tamu di UPN, Jember juga yang besar itu ya. Saya menyampaikan bahwa jadi petani itu jangan punya mindset miskin. Anda seorang mahasiswa tentunya punya. Tapi udah dicap miskin sayang ya. Justru itu yang kita harus rubah ya. Itu rubah itu. Padahal jadi petani ini bisa kaya. Apalagi menjadi petani hortikultura. Iya. Jadi karena mindsetnya, mohon maaf, teman-teman itu kalau nggak punya lahan nggak susah jadi petani. Padahal nggak harus gitu kan. Sewa juga bisa. Kerjasama misalnya dengan saudagar yang ada di desa-desa yang mereka tidak punya manajemen, mereka punya manajemen yang bagus. Bagaimana mengolah lahan yang ada itu. Tapi seringkali ini bagi jurusan pertanian ya nanti awas ya kalau Anda lulus terus tiba-tiba pegawai bank gitu. Ya, memang saya sampaikan Mas Suko, jangan mencari pekerjaan, lulus, ciptakanlah pekerjaan. Di sektor pertanian itu banyak sekali. Menarik ya, kalau dipikir tadi hortikultura, siapa sih nggak seneng duren? Siapa yang nggak suka manggis? Siapa yang nggak suka duku misalnya? Dan itu sebenarnya jenis tanah di Jawa Timur itu relatif subur. Betul. Dan gini, ini Ibu Gubernur menyampaikan bahwa kita ini punya produksi yang berlimpah, baik itu tanam pangan maupun hortikultura. Tentunya yang harus kita perhatikan ke depan ini dari sektor hilirnya, Pak. Hulunya sudah bagus produksi ya? Udah pinter, kayak petani nanam padi udah pupuk, udah pinter. Tapi bagaimana petani ini pasca panennya ini untuk bisa mengolah hasil produksi? Contohnya, Ibu Gubernur dengan menyampaikan tanam, petik, olah, kemas, jual. Contohnya kalau padi, petani jangan menanam padi kemudian sampai jual gabah kering sawah. Ini kan nilai tambahnya kurang, Pak. Ya, tapi gini Pak, kenapa petani kemudian menanam ketika masih basah, bahkan perlu dijongging? Tapi kan mungkin karena dia tidak bisa hidup kalau tidak ada uang itu. Betul. Nah ini harus kita perangi, Pak. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian? Ya, yang kita lakukan selalu mensosialisasikan kepada khususnya gapoktan. Untuk bisa para anggotanya itu dibina dengan baik untuk memikirkan bagaimana mengolah lahan sawah, khususnya padi ini nantinya bisa menjual beras. Jangan menjual gabah, tapi menjual beras. Kalau harganya itu marginnya cukup besar juga ya? Ya cukup besar. Tapi persoalannya siapa yang kemudian di tengah-tengah makan? Apa perbankan ada kepedulian misalnya untuk membantu, Pak Adi? Nah ini perbankan udah ada yang masuk. Ada masuk ya? Iya, KUR ya, ada KUR sekarang. Ada beberapa perbankan yang sudah mengeluarkan. Nah ini sangat membantu sekali usaha petani. Contohnya
Kapotan yang potensial. Di situ membangun RMU, membangun dryer, membangun packaging supaya di situ bisa menghasilkan beras premium atau medium. Nah, dengan alat-alat itu mereka mengajukan ke KUR. Ya, tadi kembali soal petani muda itu. Ada ikhtiar yang dilakukan mungkin Dinas Pertanian untuk mendorong agar anak-anak muda itu bertani, tapi petani sing sugih. Nah, apa aja kira-kira? Ya itu yang sudah kami lakukan. Kuliah-kuliah di itu ya memberikan masukan-masukan dan di samping itu kan kita juga punya UPT Agribis Hortikultura di Lebo Sidoarjo. Oh, ya saya pernah ke sana itu, bagus itu betul. Itu banyak mahasiswa yang magang di situ. Bagaimana cara bercocok tanam yang baik itu tanaman pangan maupun hortikultura gitu. Ini pemirsa saya beritahu ya, ini serius ini. Jawa Timur itu sebetulnya Dinas Pertanian itu punya apa ya, tempat-tempat yang bagus, mulai di Mojokerto, di mana, di Lebo. Kemudian yang di Lawang itu apa Pak ya? Di Lawang balai dinas pelatihan, UPT pelatihan. Itu untuk siapa pelatihan itu? Untuk semua. Boleh ya? Boleh untuk semua. Oke, menarik ini. Jadi Anda orang-orang muda, daripada Anda jomblo dan menunggu mertua kilaf juga nggak kilaf-kilaf calon mertua, maka jangan menunggu pekerjaan. Kata Mas Hadi Sulistyo itu, ya kita ciptakan perubahan. Saya contoh yang paling seringkali kan, petani jadi presiden ada kok, Jim Carter misalnya itu. Tapi banyak lah kira-kira. Jadi kalau kalau kemudian kita banyak anak muda yang tidak suka pertanian, ini ada apa something. Jadi Anda bisa mengontak nanti lewat Jatim Channel ini yang disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur bersama Puskakom, ada juga JTV. Ini saya kira kita bisa diskusi. Anda saya undang kapan-kapan untuk kesini. Kapan-kapan kita Mas. Kalaupun kita ajak ke tempat Anda bisa ya? Ya. Ke Lawang juga bisa, UPT pelatihan langsung. Itu kalau pengen sekolah di situ gratis? Bisa. Gratis nggak itu? Ya, kita bicarakan nanti. Oke, harus gratis nanti Bu Gubernur. Tapi saya pernah ditunjukin Bu Gubernur itu kan salah satunya kan alpukat. Contohnya ada terus alpukat. Pisang. Ya. Gawendeng. Pisang gede di. Aduh, ini saya takjub. Tapi problemnya bagaimana itu sampai ke tadi yang Bapak sebut tadi. Produksi udah luar biasa di Jawa Timur. Tapi hilirnya kurang perhatiannya. Makanya sekarang Ibu Gubernur segera kita ini sebagai pembina merhatikan di sektor hilirnya ini. Oke. Nah, kalau sekarang sudah ya, jadi sebenarnya semua tahapan. Lalu kira-kira problem apa yang paling urgen di Jawa Timur soal pertanian ini, Mas Hadi? Iya, yang paling urgen di Jawa Timur soal pertanian tentunya menyangkut masalah SDM ya, sumber daya manusianya. Iya, itu petani-petani itu dulu pendidikannya apa pertanian? Mungkin ada data yang kita biar pemirsa tahu, ternyata kita diundang oleh negara untuk hadir menjadi petani. Ya itu makanya tua-tua pasti. Ya, sekarang kan petani sudah banyak, udah mempunyai usia yang sudah senja ya. 45? Oh, 55 lebih ya. Saya lah. Tentunya kita harus segera membina para petani-petani muda ini untuk bisa terjun ke petani, karena negara ini akan lumpuh kalau pangannya tidak tercukupi. Semua tergantung dari pangan. Iya. Ya, saya kira menarik. Korea itu ada film New Farmer. Jadi saya agak suka drakor gara-gara pandemi ini nonton sama wayang lah. Saya suka wayang. Nah, saya nonton di situ itu untuk mendorong anak muda itu mereka bikin film dan orang tertarik pertanian misalnya. Jadi saya menantang orang-orang muda, saya menantang para rektor, para pemimpin negeri ini agar Mas Hadi Sulistyo tidak sendirian menjadi the last farmer, petani terakhir. Beliau aja masih sibuk, masih menyempatkan menyingai tanaman dan sebagainya. Asik sebetulnya pertanian itu, mengasihkan ya. Betul. Dan itu saya kira kita harus menghitung betul. Tapi saya berharap mungkin lewat podcast ini anggota dewan juga harus memikirkan kira-kira apa nggak mungkin ya ada beasiswa petani muda ketika dia lulus pertanian dimodali 100 juta untuk melakukan proyek-proyek itu
Saya kira mungkin perbankan harus memikirkan semacam itu. Oke, selain problem itu Mas Hadi, lalu apa yang dilakukan? Kalau dulu kan mengharapnya gini, Mas Suko, nek riyen enten penyuluh pertanian di petani ada, masih ada itu? Penyuluh pertanian masih ada. Kita di kabupaten-kabupaten kita ada yang menanyakan di mana penyuluh pertanian? Ya, begini permasalahannya. Penyuluh pertanian tuh tidak mencukupi, Pak. Dari alokasi yang ada kurang mencukupi. Jumlahnya ya? Jumlahnya. Mereka banyak yang berapa kecamatan. Jadi satu kecamatan iya. bisa 15.000 berarti ya dia. Betul, ya. Dan ini sudah kami usulkan untuk bisa menambah, tapi ya ada tambahan masih belum signifikan dengan jumlah desa yang ada di Jawa Timur. Kita 8.000-an, 500-an lebih kan desanya Jawa Timur ini. Mas Suko, nek riyen enten penyuluh pertanian di petani ada, masih ada itu? Penyuluh pertanian masih ada. Kita di kabupaten-kabupaten kita ada yang menanyakan di mana penyuluh pertanian? Ya, begini permasalahannya. Penyuluh pertanian tuh tidak mencukupi, Pak. Dari alokasi yang ada kurang mencukupi. Jumlahnya ya? Jumlahnya. Mereka banyak yang berapa kecamatan. Jadi satu kecamatan bisa 15.000 berarti ya dia. Betul, ya. Dan ini sudah kami usulkan untuk bisa menambah, tapi ya ada tambahan masih belum signifikan dengan jumlah desa yang ada di Jawa Timur. Kita 8.000-an, 500-an lebih kan desanya Jawa Timur ini. Ya. Kalau ini kan saya ini orang kampus, saya juga selalu menanyakan pada kampus juga, sebetulnya di mana letak perguruan tinggi memberikan sumbangan misalnya pada pertanian itu misalnya. Saya kira kita apa yang sudah didengungkan oleh Ibu Gubernur bahwa keberadaan perguruan tinggi ini sangat penting sekali, khususnya di sektor pertanian. Di samping memberikan edukasi terhadap kita tentang mereka mempunyai teori-teori, langsung praktekkan di lapangan untuk bisa membantu para anak-anak muda ini. Kemudian kita juga mengadakan MOU dengan perguruan tinggi, bagaimana kita koneksi ilmu teori dengan aplikasi langsung gitu. Semacam kemarin Ibu Gubernur sudah MOU dengan IPB. Ya, saya lihat bagus, langkah bagus saya kira. Ya, betul, dengan UB dan banyak perguruan tinggi yang lain, dan dilanjutkan dengan PKS oleh kita. Itu artinya sebenarnya atensi pemerintah Jawa Timur terhadap pertanian cukup concern sekali, Pak Adi. Cukup concern sekali. Ini Ibu Gubernur sangat concern sekali terhadap pertanian. Ini terbukti. 2019 sampai 2021 produksi gabah kita tertinggi nasional 9,9 juta ton. Dan kita 2022 ini bertahan masih selama 2 tahun bertahan kita di atasnya Jawa Tengah. Cuman pesan sama petani jangan jual padi basah tadi ya. Bahkan produksi padi kita surplus itu masih untuk konsumsi di luar provinsi, di luar Jawa Timur. Ada 15 provinsi. Jadi kalau lihat kebutuhan nasional kita bisa ekspor lah katakanlah ke luar wilayah Jawa Timur, sehingga dunia pertanian itu cukup prospektif sebetulnya. Prospektif. Kita nggak pernah impor, khususnya beras dan di luar kedelai sama bawang putih dulu. Nggak pernah ekspor. Mas Hadi, sebagai seorang akademisi juga panjenengan ngajar seringkali dan mengikuti perkembangan itu. Sebetulnya bisa nggak sih pertanian itu hidup itu? Ini perlu saya pertanyakan karena kok yang untuk pedagang saja gitu loh. Lalu apa masalahnya? Pernah saya nonton nih, saya sebelum kita podcast saya nonton petani di Selandia Baru, di beberapa tempat. Itu luas, kemudian mereka menggunakan mesin. Cuman satu orang suami istri dan hasilnya mereka punya mobil, punya macam-macam. Kadang saya mimpi, kayak ngono, dah heboh ya. Betul. Nah ini yang perlu kita kikis Pak ya. Iya. Alsintan, pertanian ini, mekanisasi. Ya, ini tidak bisa diabaikan. Untuk petani modern ke depan harus ada mekanisasi ini. Tadi yang sepuh-sepuh tidak mungkin pakai traktor. Nah, betul. Tapi ada juga ya. Yang muda banyak, yang muda ya. Contohnya,
alat combine harvester, ya untuk panen itu. Yang besar itu ya? Ya ada yang besar yang tanggung ya, tergantung situasi lahannya. Itu kalau pakai alat itu, loss-nya itu di bawah 1%. Dibanding di gebyok itu? Gebyok itu bisa 10%. Sekarang kalau berapa hektar kehilangan 10% tuh berapa itu? Ya. Makanya nilai tambahnya di situ banyak sekali untuk alat-alat itu. Iya, kemudian untuk alat nanam harvester itu, untuk nanam padi itu. Sekarang udah ada mesinnya, nanam sendiri. Nggak perlu masih tandur itu ya? Iya. Jadi biasanya kalau dulu kan masih tandur ya. Terus matun, macam-macam. Saya masih ngalami itu sekitar ketika saya masih muda. Habis terus ngasak kadang-kadang. Jadi ini berarti problemnya memang tidak mau harusnya teknologi kita move on terhadap teknologi modern itu. Iya, termasuk mupuk pakai drone sekarang tuh. Iya. Karena diperlukan tuh. Seandainya, tapi itu investasinya besar Pak Adi. Ya saya kira kalau itu dikelola oleh Gapoktan enggak lah. Karena Gapoktan ini kan membawai berapa kelompok tani, bisa 60. Sehingga kalau dia pakai drone kan tidak kecil, dia sebarang semacam itu ya. Itu kan itu bisa dibiayai kelompok-kelompok tani itu tuh. Ada nggak yang Gapoktan yang hebat di Jawa Timur kira-kira? Ya ada Pak, tentunya ada. Bahkan yang seperti disampaikan tadi, ada Gapoktan yang sudah mengelola seperti pabrikan itu beras. Jadi mulai ngolah lahan sampai sampai metik sampai diolah itu jadi semua. Beras premium. Itu diolah Gapoktan. Diolah Gapoktan. Tapi tanahnya mereka ada yang nyewa sistem semacam itu kelompok tani. Bahkan berasnya itu yang dimakan oleh PNS provinsi ini dijual di situ. Iya. Jadi pasarnya udah ada istilahnya. Iya, dengan beras premium harga jauh di bawah pasar modern. Ya ini menarik pemirsa. Dulu bayangan saya kalau di Jawa itu kan hitungan lemah kan perkara galengannya iso dadi perkara ya. Sadumuk bathuk sanyari bumi ngitung. Rada apal asli desa awake dhewe. Rezeki aja yang kota katanya. Tapi kemudian, enggak bisa kalau migrasi pertanian tanahnya ini nih. Padahal kalau Gapoktan, tanah itu kan dihitung berapa luasannya, berapa persen, udah bareng itu. Nah, kalau saja, saya kira daripada tanah Anda tidak maksimal, ya tentu ada komunikasi ya dibahas dengan semacam itu. Itu sangat inspiratif. Jadi makanya saya kapan-kapan harus keliling Mas Adi. Kita keliling tahu pertanian betul dan sebagainya. Nah, sekarang problem kita itu yang padi misalnya. Nah soal buah misalnya. Saya ini jadi rotok gak semua dengan buah impor ya, kecuali memang kita nggak ada. Jeruk misalnya. Ini jeruk wakeh, apel Malang itu kan rasanya kan baru dipegang aja enak dulu. Nah kita nggak bisa membuat buah kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya. Gini, makanya saya sampaikan tadi, khususnya di Horti ini perlu perhatian betul sektor hilirnya, Pak. Karena buah ini kan tidak bertahan lama. Ya, contohnya duren. Paling tahan berapa sih? 3-4 hari, udah busuk. Lalu bagaimana hilirnya ini duren menjadi makanan olahan dan sebagainya. Kita harus perhatikan. Dan kami sebagai pembina, bahwa petani-petani yang mempunyai kebun itu kami berupaya mereka menghasilkan dengan kualitas ekspor. Pertama mereka harus kita registrasi kebunnya, harus diregistrasi. Itu aturan internasional ya? Iya, aturan yang kalau itu nanti ekspor itu harus ada. Oke, betul, sepakat saya. Harus registrasi. Kemudian dari registrasi harus membuat SOP. Standar operasional penanaman bagaimana itu. Kemudian apa yang dipupukkan dan sebagainya menyangkut dimakan, harus ada GAP-nya, Good Agricultural Practices. Kemudian GHP-nya, packaging-nya. Jadi semua itu kita siapkan supaya nantinya kalau petani itu sudah menghasilkan produk yang bagus, tinggal kita ngambil mau diekspor sudah siap. Gitu. Karena kalau untuk kualitas ekspor itu kan rigid, Pak. Ini para jurnalis ini, JTV ini harus ini kapan-kapan kita tidak harus kita ajak
jangan memberitakan ini teman-teman wartawan, jangan memberitakan apa nasibnya pupuk aja pertanian. Saya kira bagus ini, good news from East Java. Oh, berita bagus dari Jawa Timur. Mas Adi kapan-kapan bersedia ya, ngajak wartawan ya, kita ajak biar teman-teman media ini juga tahu. Mereka itu terlalu jomblo dan di kafe aja, jadi kita ajak mereka biar melihat oh ini ya enggak cara nih apa ya menanam ini dan sebagainya, sehingga kalau tahu proses itu maka pertanian menjadi sebuah isu publik, public affair yang saya kira otomatis dia akan menjadi apa ya masa depan kita yang jelas, karena apa yang diandalkan dari kita loh sebetulnya. Jadi makanya memang harus berteknologi. Betul. Jadi saya bayangkan gini Mas Adi. Kalau dulu saya sekolah itu kan naik sepeda itu kan SMA itu 10 kilo PP itu kan kuat ya naik sepeda tiap hari. Dan tapi waktu itu masih sepi ibaratnya. Tapi sekarang kalau naik sepeda ya itu ketempor isu. Artinya di dalam apa ya industri ya, kita sudah industri pertanian ini ya. Maka memang mau tidak mau teknologi itu menjadi kunci. Menjadi kunci keberhasilan. Ini contohnya kami yang di UPT Lebo ini menciptakan melon ya. Melon tuh kalau petani biasanya di sawah itu satu batang ini bisa 3-4 buahnya. Jadi saya kita ciptakan harus 1. Oh, nggak rugi Mas Adi? Enggak. Melon tuh kalau petani biasanya di sawah itu satu batang ini bisa 3-4 buahnya. Jadi saya kita ciptakan harus 1. Oh, nggak rugi Mas Adi? Enggak. Karena perlakuannya khusus. Karena satu pohon itu biaya produksi hanya 8.000. Satu pohon 8.000. Okay. Kalau udah panen ya jual 1 kilo 18.000. Oke. Ya, itu dengan kualitas sudah prima, super. Berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan. Jadi dari 8.000 menjadi 18.000. Iya, betul. Tapi satu batang satu pohon. Satu pohon. Kenapa tidak 3 tadi? Kualitasnya menurun. Oke, karena standar internasional harus kualitas. Betul. Ya. Dan itu pun udah ada alatnya, tingkat kemanisannya untuk bisa masuk ke pasar modern. Itu kalau udah masuk pasar modern bisa harganya 27.000 per kilo. Dan melon tuh memang buah buah tropis ya? Ya, tropis. Dan juga kita menciptakan melon kotak, melon love. Itu pun nambah nilai tambah. Kalau bulat hitungnya per kilo. Oke, kalau kotak. Tapi kalau kotak per buah, per biji, gitu 45.000. Bayangkan nilai tambahnya. Saya soal melon itu agak cerita sedikit. Saya punya kawan seorang chef yang dia di Freeport dan pernah di Ukraina. Ketika ketika menawarkan kepada publik itu kan di sana nggak ada melon. Itu ada tulisan Anda pesen melon dalam minggu ini, minggu depan tidak, atau Anda tahun depan. Itu artinya sebenarnya ruang di luar hilir sana itu ada. Ini cius ini. Jadi dia cerita kemudian, jadi untuk makan melon orang-orang Soviet, orang Ukraina itu menunggu musim semacam itu. Ini kalau saya kira semoga podcast ini benar-benar dipahami siapapun, karena menurut saya ini menjadi kunci masa depan kita. Mas jadi sebelum berakhir mungkin ada kata-kata kunci yang disampaikan kepada masyarakat, terutama saya suka terhadap modern pertanian. Kalau capaian angka nanti biar ditayangkan capaian-capaian Jawa Timur, tapi monggo yang ada disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur. Iya, yang pertama tentunya saya sebagai pembina agar masyarakat petani bisa mengoptimalkan lahan yang ada, artinya IP-nya ditingkatkan, indeks pertanamannya, misalkan dari 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Nah, ini karena di Jawa Timur ini tidak mungkin ekstensifikasi, tapi intensifikasi yang harus kita tingkatkan. Yang kedua, pemerintah tentunya memberikan bantuan sarana prasarana baik benih maupun alat-alat pertanian ini untuk bisa menunjang petani bisa lebih giat lagi untuk berproduksi. Kemudian yang harus kita jaga untuk menghasilkan produksi yang optimal, kita harus menjaga bagaimana OPT yang ada ini, organisme pengganggu tumbuhan, ini harus betul dijaga. Karena apapun pertanaman itu bagus, tahu-tahu mau produksi tertimpa musibah, banyak gangguan hama penyakitnya, itu akan menjadi fatal nantinya. Dan
Tiga, ini diupayakan petani ya untuk bisa mengikuti AUTP, asuransi usaha tani padi. Ini sangat membantu sekali para petani apabila terjadi musibah-musibah tadi, kayak banjir, kayak serangan hama sampai ada jaminan ya? Ada jaminan dari asuransi ini, hanya bayarnya murah kok, 35.000. Menarik. Sisanya disubsidi oleh pemerintah. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, bahwa sekali lagi bahwa pertanian di Jawa Timur ini optimis, Jatim bangkit, walaupun pandemi kita tadi tetap kokoh. Yakin Mas Edi ya? Yakin kita. Menarik nih, keyakinan yang saya kira menjadi penting. Nah, teman-teman penonton semua, saya kira ada satu yang selalu saya belajar, bahwa masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Jadi kalau hari ini Anda tidak melakukan apa-apa, ya di masa depan tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan terus ada kalimat yang menarik ya, Mas Hadi, kita masih terus ini punya waktu. Ada seorang futurolog, jadi seorang pemikir masa depan, namanya Alvin Toffler. Dia katakan bahwa abad ke-21 ini yang disebut orang buta huruf bukan orang yang tidak bisa baca tulis, tapi orang yang tidak bisa belajar, tidak mau belajar, dan bersikukuh hanya menggunakan pelajaran masa silam. Nah, Mas Hadi ini kan mencoba untuk, ya gimana lagi kalau pertanian kalau tidak mengikuti zamannya gitu loh. Zaman sama menganalogikan perjalanan naik sepeda dulu 10 km mungkin pendek, sekarang kan butuh waktu panjang. Menjaga ini track recordnya pertanian Jawa Timur, that's okay, sudah bagus, tapi gimana ini kemudian menjadi ayam gitulah. Misalnya kebutuhan pangan. Kalau dia kebutuhan pangan, Jawa Timur udah pasti nyukupi Pak ya. Jadi pasti mencukupi lah, karena selama ini seperti saya sampaikan tadi, di luar dua komoditi kedelai dan bawang putih itu kita selalu surplus setiap tahunnya. Bawang putih dan kedelai. Ya, itu yang defisitnya. Yang lainnya surplus semua. Surplus itu. Ya, makanya mohon sewu, kalau Jawa Timur kebutuhan pangannya drop, ini mempengaruhi nasional. Karena kalau kita lihat di distribusi kita terhadap nasional sangat besar sekali. Kalau kita lihat data ya, seperti padi, padi kontribusi terhadap nasional mencapai 18%. Nasional ya? Nasional. Kemudian jagung 26%. Lebihan lagi. Ya, cabai rawit 45%. Kemudian bawang merah 25%, mangga 45%, dan seterusnya. Mangga itu dari Jawa Timur hampir separuh persen. Betul. Karena kita itu gudangnya mangga. Iya, dan itu menurut saya menarik. Kita buah yang paling khas ya. Padahal kalau varietasnya mangga itu kan di Jawa Timur banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya itu dulu suka itu plum kueni. Ya, kueni baunya santok itu manis, dan saya nggak tahu apa varietas yang disukai, tapi tadi mungkin bagi pemirsa menarik. Jadi saya berharap bahwa para kalangan muda mungkin kalau Anda punya rezeki investasi pertanian itu menarik ya. Tapi ya ilmu pengetahuan nih, seperti kata Toffler, kalau Anda tidak berpengetahuan ya Anda udah lewat aja lah. Ini kan masa depan yang berpengetahuan. Nah, Mas Hadi, program apa yang kira-kira membuat sejahtera petani di dalam sekarang yang mungkin keterampilan atau modal bagi petani, ada program-program seperti itu? Ya, program untuk modal petani yang kita sampaikan KUR tadi, Pak. KUR tadi ya. KUR untuk membantu petani, karena KUR itu kan ada macam-macam. Ada yang 25 juta ke atas, 25 juta ke bawah. Ini yang bisa dijangkau oleh petani. Karena terus terang kalau bantuan APBD, APBN kan sangat terbatas. Ya, saya malah setuju bantuan itu benar kalau orang yang miskin. Tidak ada pernah orang sukses karena istilahnya baker mengemis itu enggak. Bantuannya jangan berlebih. Kita yang mendidik lah. Ya, mendidik itu maksud saya gitu. Itu saya kira lebih bagus ya. Nah, berharap nanti Pak Hadi juga memberikan kebijakan-kebijakan yang itu, misalnya beasiswa. Tapi ini harusnya
Saya ini bayangkan gini Mas Edi, kan ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, ada hotel macam, bisa nggak ya Anda yang cukup kaya itu memberikan beasiswa bagi lulusan pertanian atau siapapun yang minat pertanian ketika lulus kasih modal, nah, nanti kalau apa ya tentu verifikasi ya, tapi kalau kemudian dia berhasil itu boleh membalikan, kalau tidak ya terpaksa apalagi. Ada nggak gagasan-gagasan seperti itu Adi? Ya tentunya itu harus ada pembicaraan yang lebih mendalam dengan stakeholder yang terkait lah, itu nggak bisa khusus dari dinas pertanian ya. Kalau di Jawa Timur apa ya yang paling terkenal kalau di luar di Jakarta di mana itu apa? Kalau dari segi pertanian, Mas Hadi kan sering muhibah keluar mendampingi Ibu Gubernur. Apa yang komoditas yang paling dibutuhkan di Jawa Timur biasanya? Tentunya pertama ya padi itu. Padi pasti ya. Padi, jagung, ya. Kemudian cabai rawit, cabai besar. Kemudian buah ya. Buah juga ada buah apa? Alpukat, mangga, buah manggis. Saya masih ingat ya, di kawasan Jawa Timur Barat itu kan orang banyak melon waktu itu dan orang bisa kaya karena melon. Tapi terakhir saya tidak terlalu melihat beberapa melon, kenapa ya? Saya masih ingat ya, di kawasan Jawa Timur Barat itu kan orang banyak melon waktu itu dan orang bisa kaya karena melon. Tapi terakhir saya tidak terlalu melihat beberapa melon, kenapa ya? Ya mungkin para petani ingin mengalihkan ke komoditi lain, Pak, karena mungkin ada kejenuhan tanah atau atau kalau memang ada produk yang lebih menguntungkan, petani itu cerdas juga. Ya, makanya petani itu kan tidak mau dipaksakan, Pak. Nanti sudah pinter, kalau ini nggak menguntungkan ya beralih ke komoditi lain yang menguntungkan. Kita hanya memberikan edukasi aja, nggak bisa petani harus nanam ini, nggak bisa, mereka lebih tahu. Jadi makanya kenapa Gapoktan itu begitu penting bagi dia bukan kepanjangan tangan tapi bisa menjadi partner dari para petani-petani itu karena menjadi kuat. Jadi pengumpulan petani menjadi kelompok tani jadi Gapoktan. Semakin banyak semakin kuat kan. Ini kayaknya kita harus undang para Gapoktan untuk cerita apa sih yang dibutuhkan. Yang penting Gapoktan itu benar-benar gabungan kelompok petani. Jangan nandur suara, itu nggak boleh. Karena kalau kita memurnikan fungsi dia sebagai petani gitu. Nah, saya tempo hari melihat juga gini, misalnya ada sayur ya di Batu itu berlebih di Nongko Jajar sampai dibuang-buang itu. Ya, itu kan karena masa pandemi kemarin. Itu ada faktor distribusi terganggu. Jadi truk pickup yang mau naik nggak bisa masuk, mereka nggak bisa membawa, akhirnya kan karena buntu. Sekat-sekat waktu itu akhirnya buntu kan. Sekarang nggak ada lagi seperti itu toh. Karena memang situasinya seperti itu kemarin. Karena jalur distribusi ini terhambat karena ada PSBB itu. Pak Adi mungkin bisa pesan buat ini Dinas Pertanian Kabupaten Kota, apa yang bisa mendukung Jawa Timur biar lebih dahsyat kira-kira Pak Adi? Ya, bagi teman-teman Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota tentunya harus banyak saling berkoordinasi ya antar kabupaten maupun provinsi maupun ke pusat, karena banyak hal-hal yang baru untuk bisa menjadi acuan untuk pengembangan sektor pertanian. Kemudian bagi teman-teman kabupaten kota juga memperhatikan bahwa petani ini merupakan aset dari pembangunan secara nasional, khususnya di sektor pertanian. Karena kalau tidak ada petani tentu lumbung pangan ini akan lumpuh. Oleh karena itu kita ini sebagai pembina harus terus tidak henti-hentinya memberikan edukasi terhadap petani. Kalau program-program istimewa yang ditawarkan kepada masyarakat kira-kira apa, Adi? Untuk Dinas Pertanian misalnya, termasuk sekolah tadi atau kunjungan ke Lebo tadi ya. Ini orang boleh mengakses ya? Bisa mengakses langsung. Jadi belajar, silahkan. Dinas Pertanian Pangan itu menjadi universitas. Betul, belajar di situ. Terima kasih Mas Adi, tapi saya harus menyampaikan kepada para pemirsa semua bahwa pertanian itu adalah sebuah profesi yang lama, yang
dia sebenarnya profesi basic ya. Saya rindu makan ubi, bulu, suwek misalnya itu bagi saya lidah saya lebih bagus. Korea itu hanya punya ginseng aja sih, lainnya enggak. Kita tuh punya macam-macam. Nah, anugerah Gusti Allah ini saya kira harus mulai kita pikirkan. Ketika lapak-lapak sudah disiapkan oleh Pak Hadi dengan timnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, saya kira kita yang harus menyesuaikan. Bukan hanya ketika pandemi, tapi adaptasi di dalam konteks kekinian harus juga menjadi cara bertani di era modern ini. Nah, saya terima kasih Mas Hadi. Sama-sama. Izin kapan-kapan nanti saya ngajak wartawan ini biar agak hitam sidik bentuk terkoso, gendut-gendut semua ini karena nggak ngurusnya cuman. Ini sekarang lagi panen di Lebo nih. Di Lebo ya. Biar nggak dapat rilis saja, biar langsung tutup saya karena I love jurnalis dan saya harus mengabarkan berita-berita yang baik ini. Saya ingin menutup podcast saya dengan Pak Hadi adalah ada kalimat Obama yang kira menarik, kira-kira begini. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Wahai anak muda Jawa Timur, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan menyiapkan sejumlah program, minimal Anda bisa belajar ke sana. Maka mari kita bantu, bukan hanya kita bantu, kita produksi dunia pertanian menjadi dunia masa depan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Mas Hadi, mohon maaf kurang-kurangnya, kapan keling, dan saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kurangnya. Kita ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.